Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan bahas lagi perihal Pilpres 2024 menuju Pilpres 2024. Ya, saya speechless banget dengan salah satu berita yang kembali saya temukan baru-baru ini dari Partai Demokrat. Juru bicaranya Herzaki, beliau mengatakan bahwa Demokrat, PKS, Nasdem itu telah fix untuk berkoalisi. Ya, bahkan ini secara terang-terangan dia katakan bahwa cepat atau lambat ketiga partai ini akan mengumumkan deklarasi untuk mempererat saling merangkul menuju Pilpres 2024. Bahkan tidak tanggung-tanggung juga Herzaki, juru bicara dari Demokrat ini mengatakan bahwa meskipun masih ada pertimbangan dari Dewan Pembina atau Dewan Penasehat dari Partai Demokrat, apalagi Demokrat sekarang masih menunggu keputusan SBY sebagai pemegang atau pendiri Partai Demokrat ini. Keputusan apa yang akan diambil SBY nantinya, karena pada saat ini Demokrat masih tetap ngotot untuk menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tapi bagaimana kelanjutannya nanti, jangan sampai Demokrat melunak memberikan Nasdem sebagai pemegang penuh untuk menentukan cawapres dari Anies Baswedan. Kita lihat saja nanti langkah apa yang akan dilakukan Demokrat. Kalau PKS sudah jelas, PKS tidak terlalu ngotot untuk menyodorkan cawapres dari Anies Baswedan. Dia tenang-tenang saja ini PKS ini. Mungkin lagi menunggu momen saja ini PKS. Ya, nantilah kita lihat langkah apa yang diambil oleh PKS. Nah, kembali lagi di Partai Demokrat ini teman-teman, Herzaki juga mengatakan bahwa memberikan clue juga. Herzaki tadi dia bilang di bulan Januari nanti atau bulan depan itu akan ada kejutan dari Partai Perubahan gitu. Katanya bulan Januari awal tahun yang baik untuk mendeklarasikan koalisi perubahan ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu di bulan Januari akan dideklarasikan katanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung juga, di waktu yang sama, di pendeklarasian yang sama, mereka juga akan mengumumkan nama cawapres dari Anies Baswedan. Jadi jika itu terjadi, maka ini sudah jelas peta kekuatannya dari koalisi perubahan. Nasdem, PKS, Demokrat. Ngeri, men. Saya pikir siapapun nanti cawapres dari Anies Baswedan ini akan menambah kekuatan lagi dari koalisi perubahan ini. Karena kita tahu juga bahwa Anies Baswedan sekarang ini tengah melirik beberapa tokoh. Ya, katakanlah Andika Perkasa, kemudian Ridwan Kamil, kemudian Khofifah. Ya jelas ini menjadi tantangan besar buat Demokrat nantinya. Apakah jika bukan Agus Harimurti yang dipilih oleh Anies, ya mereka ya kita lihat bagaimana sikap mereka nantinya. Sikap Demokrat jika Anies tidak memilih AHY sebagai cawapresnya. Karena kita tahu juga bahwa Nasdem memberikan hak sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan cawapresnya gitu, untuk menentukan pendampingnya gitu. Ini yang menarik dari Partai Perubahan yang saya lihat semakin hari semakin kelihatan progres yang mereka lakukan, semakin hari semakin kelihatan arah dan warna politik mereka gitu. Jadi perihal ini wajib kita nantikan siapa nanti yang bakal dipilih oleh Anies, dan perihal bulan depan apakah pendeklarasian dari koalisi perubahan ini akan berlanjut atau akan terrealisasi.
atau mungkin ada kendala-kendala lain. Tapi bisa jadi PKB juga ikut masuk di sini. Nah, ini yang menarik di sini. Jangan sampai tiba-tiba ada partai lain yang ingin ikut bergabung dalam Partai Perubahan, yang ingin yang tiba-tiba melakukan manuver, yang tiba-tiba merikis dirinya untuk masuk ke dalam Partai Perubahan. Karena kita tahu juga bahwa Nasdem secara terbuka menyatakan bahwa siapapun boleh masuk dalam koalisi perubahan ini. Bagaimana menurut teman-teman perihal hal ini? Kira-kira bulan depan jadi nggak ini Partai Perubahan, koalisi perubahan ini dideklarasikan? Atau mungkin teman-teman berpikir atau memprediksikan bakal ada kejutan lagi di bulan depan itu? Kira-kira bagaimana teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Oke, saya pikir itu saja dulu. Oh ya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.